Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kehidupan manusia itu adalah sebuah perjalanan dari satu generasi ke generasi lain. Yang mana perjalanan tersebut tentu memiliki hubungan yang erat, ya, dan bukan menjadi sebuah keterputusan. Kita lahir dulu dengan kebiasaan, tradisi yang ada di zaman orang tua kita, ya. Dan kita sekarang mengalami bagaimana perubahan yang sangat berbeda di saat kita kecil dan di saat kita dewasa ataupun kita tua. Ada perubahan-perubahan yang di zaman sekarang kita tidak temui di zaman dulu kita masih kecil, ya. Dan itu terus dari satu generasi ke generasi lain. Generasi berikutnya dia mendapatkan sebuah warisan budaya kebiasaan dari orang tuanya, dari leluhurnya, ya. Sehingga peristiwa yang terjadi di dunia ini, zaman hari ini, itu tidak akan lepas dari bagaimana apa yang terjadi di zaman sebelumnya, ya. Ada satu keabadian, sesuatu yang terus akan berjalan dalam kehidupan manusia, itu apa? Di antaranya adalah as-sira' bainal haqqi wal batil, ya, perseteruan yang abadi, yaitu antara kebenaran dan ketidakbenaran, ya. Dua ini selalu abadi, zamannya seperti apapun dia akan terus berseteru, al-haq dan batil, kebenaran dan sebuah kesalahan, ya, ketakwaan atau adalah sebuah kedurhakaan, ya, kebaikan-kebaikan dan sebuah kesalahan-kesalahan dalam dia selalu akan berseteru. Bagikan apa? Bagikan kutub utara dan selatan, ya, dia akan terus tidak mungkin akan sejalan, ya. Jadi antara kebenaran-kebenaran yang ada dalam kehidupan manusia, dia tidak mungkin akan sejalan dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi, ya. Di saat seseorang itu ada di jalur kebenaran, dia tidak mungkin ada di jalur kesalahan. Sehingga orang yang salah tidak mungkin dia benar, tidak mungkin, ya. Seperti orang berjalan di utara, tidak mungkin dia berada di sebelah selatan, ya. Nabi SAW ya, mengkabarkan bagaimana perjalanan umat ini, ya, seperti Nabi SAW, orang-orang yang kemudian mereka akan hidup setelahku nanti, dia akan mengalami begini. Secara politik juga, ya, Nabi sudah menjelaskan bahwasanya bagaimana zaman Nabi secara politik, ya, kehidupan umat Islam berjalan di atas petunjuk kenabian, ya, karena ada seorang Nabi di situ, ya. Nanti setelah Nabi akan ada zaman, yaitu zaman para khulafaur rasyidin, ya. Terus dijelaskan nanti setelah ini akan seperti ini. Nah, ini satu rangkaian kehidupan manusia. Apa yang kita lakukan di zaman kita sekarang ini akan menjadi sebuah warisan untuk anak-anak kita, ya. Dan mereka akan mengalami zaman seperti zaman kita sekarang. Tapi apa yang dialami oleh anak-anak kita nanti di saat mereka dewasa, mereka tua, akan sangat jauh berbeda seperti perbedaan zaman kita dengan zaman orang tua kita. Nah, maka orang yang kemudian memahami sejarah, dan para ulama ahli sejarah, mereka tulis sejarah itu. Kenapa? Orang memahami sejarah, jadi dia memahami betul akar permasalahan dalam perjalanan kehidupan manusia, ya, ditulis oleh mereka. Bagaimana kehidupan di zaman Nabi, kemudian bagaimana kemudian dari sebelum Islam menjadi Islam, kemudian perubahan lagi, ditulis.
Apa yang dialami oleh umat Islam di zaman kita sekarang, ya, bagaimana kemudian Gaza misalkan, bagaimana itu Palestina, itu tidak akan pernah lepas dari akar-akar sejarah sebelumnya. Bahkan akan kembali bagaimana dulu di zaman Nabi, di zaman sahabat dan seterusnya itu. Ya. Kenapa ini penting untuk kita ingatkan? Karena begitu banyak manusia itu yang kemudian melupakan sejarah. Ya, melupakan sejarah. Jadi seakan-akan kehidupan kita sekarang adalah sebuah kehidupan yang kemudian berdiri sendiri, lepas dari sejarah masa lalu. Itu sebuah kesalahan. Begitu juga Pak, seakan-akan apa yang kita lakukan sekarang ini seakan-akan itu hanya untuk kita saja. Padahal apa yang kita lakukan sekarang itu akan menjadi sebuah budaya kebiasaan bagi anak generasi kita. Ya. Apa yang akan kita wariskan kepada umat manusia ini tidak lepas dari apa yang kita lakukan di zaman kita sekarang. Ya. Begitu juga Rasul mengkhabarkan tentang perjalanan umat Islam yang naik turun. Islam akan berjaya, setelah itu akan turun, berjaya lagi, akan turun lagi, dan seterusnya. Nah, itu sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu juga kasih sayang Islam ini. Kenapa Islam kemudian mengalami kejayaan? Kemudian apa? Islam sebutkan bagaimana ciri-ciri umat Islam ini akan mengalami kejayaan. Begitu juga umat Islam akan mengalami sebuah keterpurukan dalam perjalanan kehidupannya, juga dijelaskan kenapa sih umat Islam kemudian turun, ya, mengalami keterpurukan itu. Ya, seperti kalau dalam hadis dikatakan, idza tabayyantum bil inah, ya, wa akhadtum atnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad. Umat Islam kalau sudah melakukan hal-hal seperti ini tadi, ya, jika kalian sudah jual beli inah, ya, kalian kemudian pegang kuat-kuat ekor sapi, ya. Ini sebuah kiasan bagaimana orang itu memegang dunia, memegang harta, memegang bisnisnya begitu kuat. Ya. Kemudian apa? Waraditu bizar'i, kalian begitu cinta dengan pertanian kalian. Begitu cinta dengan bisnis perdagangan kalian. Wa taraktul jihad, dan kalian akan abai, tidak peduli dengan agama kalian. Oh, yang bagaimana hidup itu mencari dunia sekuat-kuatnya, sebanyak-banyaknya, dan nggak peduli lagi dengan agama. Nah, kalau ciri-ciri ini kemudian sudah ada pada umat Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tandanya kalian semua akan mengalami keterpurukan. Ya, keterpurukan, ya, akan terpuruk. Kemudian Nabi kata, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Dan di saat kalian dalam kondisi keterpurukan seperti itu, kalian itu tidak akan dicabut, ya. Kalian tidak akan diangkat dari keterpurukan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian umat Islam itu kembali kepada agamanya. Ya. Nabi kabarkan bagaimana solusi, bagaimana umat itu akan kembali. Dan ayat lain dia katakan, Inna Allah yarfa'u bihadzal qitabi aqwaman wa yadau bihil akhirin. Allah akan mengangkat derajat sebuah bangsa, sebuah negeri, sebuah masyarakat bihadzal kitab, itu dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di saat umat Islam ataupun umat manusia itu berjalan di atas jalan yang benar, ya, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu akan mengalami masa-masa keemasannya. Ya. Dan begitu juga wayadau bihil akhirin, dan umat Islam mereka akan, ataupun umat manusia mereka akan terjatuh kepada kegelapan kehidupan, kesusahan, keterpurukan. Di saat apa? Di saat mereka meninggalkan petunjuk hidupnya. Ya. Nabi sudah ingatkan itu. Dan apa yang kemudian dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul terjadi dan dialami oleh manusia. Ya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika di saat kemudian kita menyadari ataupun umat Islam itu menyadari tentang kondisi-kondisi seperti ini, mereka itu akan mawas diri. Mereka akan menatap ataupun menata bagaimana kehidupan mereka itu. Ya. Maka kalau misalkan kita lihat, ya, dalam as-sira, perseteruan antara kebaikan dan kebenaran. Kehidupan itu juga adalah perseteruan, persaingan antara budaya. Ya.
Kalau di zaman Rasulullah itu ada Romawi, ada Persia, ya. Itu kemudian mendominasi perjalanan kehidupan manusia. Ada dua kubu, ya, Romawi dan Persia. Kemudian setelah itu apa? Muncul satu peradaban baru, yaitu peradaban Islam. Ya, ternyata Islam kemudian mengalami kejayaan. Bagaimana Persia jatuh, Romawi jatuh, Islam menang dalam budaya kehidupan manusia itu. Ya. Di zaman kita sekarang, misalkan kita lihat ada peradaban kehidupan Eropa ataupun Barat, ya, istilah zaman kita sekarang adalah peradaban Barat. Ya. Peradaban Barat yang kemudian terkenal dengan apa? Dengan kapitalisme. Ya. Ya, kapitalisme itu ya, kalau punya ekonomi peradaban manusia itu dikuasai oleh orang-orang yang punya duit. Ya. Tapi mereka juga sekuler, mereka itu adalah orang-orang yang tidak mau terikat dengan agama. Ya. Indonesia kalau kita lihat, ya, di beberapa tahun kemarin, ya, itu Indonesia tetap berkiblat kepada Barat. Ya. Bagaimana keilmuan berkiblat kepada Barat, budaya ngikuti tren Barat, ya. Ya, itu kemudian juga apa? Ekonomi juga begitu. Sehingga di beberapa tahun lalu, pokoknya betul-betul siapa yang berkuasa, mereka yang punya duit. Bagaimana kemudian kehidupan itu akan berubah, budaya kemudian dipengaruhi oleh siapa yang punya duit. Ya. Kita lihat di hari-hari ini, kita melihat ada sedikit pergeseran, Bapak Ibu sekalian. Pergeseran apa? Pergeseran ada kecenderungan ke timur. Kecenderungan ke timur itu apa? Kecenderungan ke timur itu adalah ke sosialis, ya, komunis, ya. Contohnya mana? Misalnya Rusia, ya, Uni Soviet, Cina, negara-negara timur yang cenderungnya apa? Cenderungnya komunis sosial mereka, ya. Antara Barat dan Timur ini berseteru, ya. Kalau Barat tadi kemudian siapa yang punya harta, yang punya modal, punya uang, mereka lah penguasa itu. Ya, mereka akan mempengaruhi bagaimana kehidupan manusia. Di Timur mereka menawarkan tentang sosialisme, tentang kesetaraan, ya. Sehingga peradaban itu kemudian dipengaruhi oleh secara umum kehidupan manusia. Ya. Ini yang terjadi seperti itu. Nah, Indonesia sebagai negara yang kemudian berkembang, ya. Apalagi secara khusus Indonesia termasuk sebuah negara yang kemudian pernah mengalami penjajahan. Dan salah satu karakter sifat yang kemudian biasa dimiliki oleh bangsa-bangsa yang terjajah adalah sifat tabaiyah. Ya, kalau anak muda sekarang menjadikan mereka itu follower, ya, mereka pengikut, menjadi pengikut bagi siapa? Pengikut bagi negara-negara besar. Ya. Maka Indonesia juga sulit akan mengalami kejayaan-kejayaan kalau kita apa? Kalau kita itu hanya sebagai follower saja. Kita hanya berkiblat, kita hanya mengikut saja, itu susah itu. Nah, Rasulullah SAW kemudian di saat beliau hidup di antara budaya Romawi dan Persia, beliau membawa umat ini tidak berkiblat kepada Romawi dan juga tidak berkiblat kepada Persia. Ya. Tapi dengan apa? Berkiblat dengan budaya, kebiasaan, nilai-nilai Islam. Ya. Jika kemudian di saat Rasulullah melihat Umar bin Khattab ini memegang Taurat, ya, beliau mengatakan kita tidak butuh itu. Bahkan seandainya Nabi Musa hidup saja zaman sekarang, tidak halal baginya dia makmum kepadaku. Artinya apa? Rasulullah mengangkat umat Islam ini dengan satu budaya baru kehidupan manusia, itulah budaya Islam yang berbeda dengan budaya Romawi dan juga berbeda dengan budaya Persia. Nah, di kalangan orang-orang profesional, ya, orang-orang saintis, orang-orang modern di zaman sekarang, sebenarnya kalau kita jujur, Bapak Ibu sekalian, kita jujur. Kita dengan model kehidupan budaya kapitalisme, ya, ataupun budaya Barat, sebenarnya apa sih yang kemudian kita diuntungkan dari budaya itu? Ya, ya mungkin kita diuntungkan dari sisi sains, teknologi, kita diuntungkan di situ. Tapi nilai kehidupan
yang kita kemudian kita dapatkan itu seakan-akan hampa dalam kehidupan ini. Hari kita kemudian melihat bagaimana budaya kehidupan orang Barat, kayaknya kita itu nggak cocok gitu. Ya. Dan kita sendiri tidak akan bisa menjadi orang Barat. Kenapa? Karena memang kita berbeda dengan mereka. Begitu juga kita lihat kehidupan orang-orang Rusia, orang Cina, kita juga nggak bisa akan jadi seperti mereka. Kenapa? Karena kita memang itu berbeda. Kita itu memang berbeda. Maka sebenarnya kalau kita lihat dalam kajian-kajian sejarah itu, Indonesia itu memiliki budaya hidup yang berbeda, bukan Barat dan juga bukan Timur. Itu dengan budaya Indonesia itu sendiri. Yang sebenarnya apa dalam kehidupan kita, budaya kita itu sudah sangat luar biasa. Ya, budaya gotong royong, menghormati, itu hal yang kemudian luar biasa. Ya. Ada budaya-budaya yang kemudian dia sejalan dengan nilai-nilai Islam. Maka para ahli sejarah secara khusus dari umat Islam, mereka itu kemudian berpegang teguh betul dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kapan itu umat Islam itu akan mengalami kejayaannya, puncak keemasannya, di saat mereka memang kembali kepada petunjuk kehidupannya itu. Bukan mereka menjadi follower lagi, bukan mereka kemudian harus mengikuti Barat lagi, itu nggak akan pernah terjadi itu. Indonesia itu tidak akan pernah menjadi besar kalau selama itu masih menjadi follower. Kita lihat di negara-negara timur, Bapak Ibu sekalian, ya, negara timur, Korea misalkan, Jepang, apakah mereka jadi follower? Tidak, mereka tidak jadi pengikut. Mereka membangun negara secara apa? Secara eksklusif, ya, secara eksklusif istilahnya itu mereka tidak mau meniru Barat dan juga tidak meniru yang lainnya, tapi mereka berdiri sendiri, membangun budaya sendiri, dan mereka ternyata besar, ya, ternyata mereka menjadi negara-negara besar. Ya, kita lihat bagaimana Korea misalnya di negara-negara timur ini yang kemudian mereka percaya diri dengan bangsanya, mereka tidak mau berkiblat ke Barat, tetapi mereka kemudian membangun budaya bangsa mereka sendiri dan mereka menjadi besar itu. Nah, para ahli sejarah Islam itu mereka menginginkan sekali dan mereka memprediksi sangat memprediksi bahwa umat Islam seluruhnya itu mereka akan menjadi sebuah budaya yang sangat besar seperti lahirnya Islam di zaman Rasulullah di saat mereka membangun budaya-budaya Islamnya. Ya. Bagaimana itu membangun budaya Islamnya, Bapak Ibu sekalian? Yaitu adalah bagaimana mereka mengamalkan apa yang menjadi perintah-perintah dalam agama. Kewajiban kita untuk ikhlas, kewajiban kita untuk menolong saudara kita, kewajiban kita untuk mencintai saudara kita, bagaimana hidup tolong-menolong, saling membantu. Dan kalau kita lihat budaya Islam adalah budaya yang sangat luar biasa. Ya, apa yang diajarkan di Islam itu adalah sebuah nilai-nilai kehidupan yang kemudian tidak ada di Barat dan juga tidak ada di Timur. Ya. Ini yang kemudian sebenarnya sangat ditunggu-tunggu oleh manusia. Ya. Dengan kejenuhan mereka melihat kehidupan orang Barat yang seperti itu, apa sih sebenarnya yang mau dicari dalam itu? Begitu melihat di Timur dengan budaya kehidupan yang seperti itu, mereka tidak mau terikat dengan agama, mereka mau bebas, mereka mau persamaan dan seterusnya. Tapi sebenarnya apa yang dicari dalam kehidupan mereka? Berbeda, ya, dengan budaya Islam yang kemudian mereka berorientasi kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dunia, tetapi mereka tidak melakukannya semata-mata pamrih untuk mendapatkan kebaikan itu. Umat Islam adalah lahir dengan budaya mereka berbuat kebajikan dan mereka tidak meminta balasan dari kebajikan itu. Tetapi mereka hanya berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga budaya ini betul-betul berbeda dengan Barat dan juga berbeda dengan Timur. Itu apa? Budaya Islam itu sendiri. Di zaman kita sekarang, Bapak Ibu sekalian, di zaman kita sekarang itu orang-orang itu kepingin melihat sebuah model bagaimana sih Islam. Nah, sebab kalau mereka melihat Barat, mereka melihat ya bagaimana Amerika, bagaimana Eropa, mereka bisa melihat itu. Mereka melihat Timur itu ada. Ya, ada Rusia, ada Cina dan yang menjadi pengikut. Tapi kalau Islam itu mana? Itulah yang jadi masalah.
Islam itu mana? Apakah bisa diwakili oleh negara tertentu zaman sekarang? Tidak bisa. Ya. Ya. Ini yang kemudian jadi seakan-akan Islam itu hilang dari peradaban budaya kehidupan manusia zaman sekarang. Ya. Maka Nabi ingatkan tadi, kalian umat Islam itu ada tapi seakan-akan gak ada dalam kehidupan manusia. Dan kalian akan muncul lagi dan kalian akan ada diperhitungkan lagi di saat apa? Di saat kalian kembali kepada agamanya. Itu bagaimana kalian amalkan itu nilai Islam. Kalau setiap kita kemudian kita komitmen apa yang diperintahkan dalam agama kemudian kita lakukan. Kemudian kita juga besarkan lagi bagaimana keluarga kita menghidupkan nilai-nilai Islam, jaga ibadah, ya. Jadilah keluarga yang taat kepada Allah SWT. Kemudian kita kembangkan lagi bagaimana masyarakat kita juga masyarakat yang kemudian betul-betul perhatian betul dengan agama. Mereka perhatian betul dengan ibadahnya. Mereka menjaga betul apa yang menjadi larangan Allah. Mereka amalkan betul bagaimana perintah-perintah agama dalam hidup kita bermasyarakat. Bagaimana kita dengan saudara kita, bagaimana dengan tetangga kita. Subhanallah, itu akan melahirkan sebuah budaya yang sangat istimewa. Yang itu bukan barat dan bukan timur. Tetapi Bapak, itu adalah Islam. Nah, dakwah ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara dakwah yang kemudian terus kita serukan, ajakan-ajakan kita adalah kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah. Karena dengan kembalinya kita ke agama Allah Subhanahu wa taala, justru kita itu akan ketemu jalan itu. Justru kita akan menemukan bagaimana kejayaan, bagaimana kemakmuran, bagaimana ketenangan. Dan sampai kapanpun manusia menyadari, manusia kalau masih menjadi pengikut, dia tidak mungkin akan bisa di depan. Di saat mereka itu hanya terinspirasi, mereka hanya bisa berkiblat kepada orang lain, meniru orang lain, dia tidak akan bisa menjadi orang-orang yang nomor satu di situ. Nah, sehingga kenapa dulu Rasulullah kemudian membina para sahabat, betul-betul dibina secara internal, ya. Di zaman Rasul tidak tugas belajar sahabat, oh kalian belajar ke Romawi, kalian belajar ke Persia, tidak, ya. Tetapi betul-betul dibangun oleh Rasulullah SAW dengan apa? Dengan budaya Qurani. Apa yang kemudian manusia diajari dengan ajaran agama ini sehingga melahirkan sebuah kehidupan yang sangat luar biasa. Sehingga Nabi menyebutkan apa? Sebaik-baik manusia adalah manusia pada zamanku. Setelah itu zaman para tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in dan seterusnya itu. Itu apa? Di saat mereka berpegang teguh betul dengan agamanya, mereka menjadi manusia terbaik. Dan sejarah telah mencatat semuanya, Bapak Ibu sekalian, ya. Islam berkuasa di Eropa itu 800 tahun lebih, Pak. 800 tahun Islam berkuasa di Eropa, di Spanyol. Ya. Tapi sekarang di Spanyol ya, habis semua. Ya. Bisa dikatakan umat Islam habis. Padahal dulu apa? 800 tahun lebih Islam berkuasa di Spanyol, ya. Pada dinasti Abbasiyah, bahkan di saat Islam itu menguasai Eropa atau berkuasa di Spanyol, kemudian Eropa itu kemudian maju terinspirasi dengan Islam. Ya. Kenapa? Karena Islam itu adalah agama yang sangat memerintahkan kepada ilmu. Namanya belajar itu wajib, Sehingga budaya keilmuan, sains, teknologi berkembang luar biasa di Eropa. Dan sisa-sisanya kita melihat pada sampai hari ini. Ya, sampai hari ini gitu. Ya. Ini tadi ada ketersambungan sejarah yang kemudian ada dalam kehidupan manusia. Ya. Dan umat Islam, bagi umat Islam kita tidak perlu bersaing dengan ilmu dan teknologi kita. Kenapa? Kalau kita bersaing di situ kita sudah ketinggalan jauh. Kenapa? Habis energi kita adalah dalam kehidupan itu. Ada kita tidak perlu bersaing dengan ilmu dan teknologi dengan mereka. Kenapa? Ya karena mereka sudah jauh di atas kita. Mereka sudah berapa ratus tahun menjadi orang-orang yang menekuni dalam bidang keilmuan di situ. Tapi yang kemudian kita bisa bersaing dengan mereka adalah budaya kehidupan kita. Ya. Bagaimana saling menolong, bagaimana saling menyayangi, saling membantu, saling menghormati, saling menjaga nama baik, menutup aib saudara kita, perhatian, simpati kepada saudara kita. Itu sebuah budaya yang kemudian luar biasa. Ya, luar biasa ini.
Maka kalau kita lihat bagaimana kehidupan para sahabat, Islam itu kemudian menjadi daya tarik yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Islam. Ya, maka setelah Rasulullah kemudian Fatu Makkah, beliau kembali ke Madinah. Kemudian dikatakan apa? Turunlah surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Jika sudah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan penaklukan kota Makkah. Setelah itu apa? Maka Rasul akan melihat bagaimana orang berbondong-bondong itu masuk Islam. Kenapa? Ada satu yang kemudian daya tarik dari umat Islam itu sangat luar biasa. Ya, sekarang kita lihat di zaman kita sekarang, ya, Eropa menjadi daya tarik. Punya orang berbondong-bondong belajar ke Eropa, belajar bahasa, belajar budaya, belajar teknologi. Kenapa? Ada sesuatu yang kemudian bisa ditiru di situ. Dulu Islam di Spanyol, di Andalusia, Islam itu menginspirasi betul. Ditunggu-tunggu oleh Eropa apa yang kemudian budaya dari Islam. Ditiru betul. Cara pakaiannya, bahasanya, kehidupan keseharian ditiru betul. Seperti kita anak-anak zaman sekarang itu nunggu apa trennya Barat. Itu Islam juga dulu seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, jadi kehidupan ini adalah sebuah perjalanan peradaban budaya kehidupan manusia yang saling terkait satu sama lain. Ya. Maka yang tidak ada dalam impian-impian para ahli sejarah dan ulama Islam, bagaimana umat Islam itu menyadari tentang ini. Kita beramal, kita beragama bukan hanya sebatas untuk kita, Bapak Islam, tetapi ini akan mewariskan budaya untuk anak-anak kita. Anak-anak kita, Bapak Ibu, tidak akan pernah jauh dari kehidupan kita. Kenapa? Mereka kita besarkan, mereka kita didik. Bagaimana pendidikan kita kepada mereka, itulah yang akan menjadi sebuah perjalanan kehidupan mereka. Ya. Sehingga di saat kita beramal, Bapak Ibu, alhamdulillah selama ini sudah istiqomah dalam sholat. Itu jangan dianggap sepele, itu bagian dari sejarah kehidupan manusia, di mana anak-anak kita melihat bapak saya dulu orang yang rajin sholat. Ya. Di saat anak-anak kita melihat bagaimana kita sebagai orang tua kita suka membantu orang, menolong orang, perhatian dengan orang, itu akan menjadi sebuah budaya yang kemudian tiru oleh anak-anak kita. Ya. Kita secara jujur, Bapak, kita secara jujur, insya Allah kita itu lebih baik dari orang tua kita. Ya mungkin kita dalam sisi agama kita lebih baik dari orang tua kita. Ya. Begitu juga Pak, nanti anak-anak kita juga insya Allah lebih baik daripada kita itu. Kalau anak-anak kita kemudian agamanya lebih baik daripada kita, nanti cucu-cucu kita itu akan lebih baik daripada anak-anak kita dan seterusnya. Itu budaya-budaya seperti ini. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan betul, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa janji Allah SWT? Allah akan jadikan mereka orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang menang, orang-orang yang berjaya. Di saat apa? Di saat mereka beribadah kepada Allah SWT tanpa mereka mensekutukan Allah SWT. Artinya kehidupan mereka didasari dengan kehidupan mentauhidkan Allah SWT. Mereka menjalani kehidupan dalam rangka peribadatan kepada Allah SWT. Karena tidak ada kehidupan yang ikhlas kecuali kehidupan umat Islam. Umat Islam itu melakukan kebaikan apapun, mereka semata-mata mengharapkan ridho Allah SWT. Dan secara fitrah, manusia itu lebih suka meniru, lebih senang melihat orang-orang yang ikhlas dalam berbuat. Dalam ekonomi, Bapak, kita belajar ekonomi selalu diajari modal sedikit-dikitnya, kalau bisa untung sebesar-besarnya. Itu liberalisme, itu kapitalisme itu. Tetapi itu yang dipelajari dalam ekonomi kita. Sehingga budaya kita itu kalau bisa kita lihat orang, saya untung apa? Saya berteman dengan ini, saya dapat keuntungan apa? Saya ketemu orang ini, saya untung. Kalau nggak ada untung, saya nggak mau. Itu budaya-budaya buruk itu. Tapi dalam budaya Islam khairun nas anfa'uhum linnas. Islam itu mengajarkan kepada kita, jadi orang yang terbaik jika engkau paling bermanfaat bagi orang lain. Kalau dalam budaya Barat adalah kita melihat saudara kita, kita untung apa? Tapi dalam Islam, kita lihat saudara kita, kebaikan apa yang bisa kita berikan kepada saudara itu. Jauh berbeda. Jauh berbeda. Sehingga kenapa kehidupan umat Islam itu asik, menyenangkan? Karena semangatnya adalah memberikan kemanfaatan. Dan tidak boleh kita sama Islam kok lihat saudaranya
Perhitungan terus, untung tidak, untung tidak. Kalau kita berteman gak ada keuntungan, kita tinggalkan teman kita. Bagi kita orang timur, orang itu apa enaknya hidup seperti itu. Tapi kita akan lebih menikmati seandainya di saat kita dan kita merasakan dalam Islam itu Nabi bilang, tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Ternyata memang betul, di saat kita memberi apapun kepada saudara kita, entah itu materi, non materi, di saat kita membantu saudara, ada kebahagiaan yang lebih di saat dibandingkan kalau kita menerima itu. Itu beda banget, beda luar biasa itu. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati, keistiqomahan kita dalam beragama itu akan menjadi modal, itu menjadi warisan untuk anak-anak kita itu. Sehingga jangan sampai kemudian kita hanya berpikir yang penting saya sudah sholat, yang penting saya enggak. Kita hidup itu adalah akan mewariskan budaya untuk anak-anak kita. Ya. Maka Allah ingatkan betul dalam surat Al-Kahfi bagaimana kebaikan-kebaikan anak itu, dan wa kana abuhuma sholihan. Karena kedua orang tuanya itu soleh. Orang tua yang soleh itu akan mewariskan kesolehan untuk anak-anaknya itu. Itu hal yang kemudian sangat penting. Nah, jadi sekarang kita itu memimpikan betul bagaimana umat Islam itu menyadari hal itu. Sadar tentang pentingnya Islam, sadar tentang kembali ke Islam. Itu bukan hanya berpengaruh pada dirinya, tapi berpengaruh pada kehidupan manusia. Dan yang paling akan merasakan pengaruh warisan itu siapa? Anak-anak kita. Anak-anak kita itu. Kehidupan kita sekarang, Bapak Ibu, itu tidak akan lepas dari pengaruh orang tua kita dulu. Zaman saya, Bapak Ibu, zaman kita lah. Zaman saya namanya didikan orang tua yang keras, dipukul sama orang itu biasa itu. Tapi subhanallah apa? Melahirkan orang-orang yang kuat, Bapak itu. Coba dibandingkan anak-anak sekarang, Pak. Anak sekarang itu guru buru-buru mau nyubit itu udah takut itu. Kenapa? Dilaporkan polisi kan gitu. Kekerasan dan sehingga Pak, lahir generasi yang subhanallah jauh berbeda dengan kita. Ya, saya ingat betul Pak ya, saya zaman SD itu ya sama Pak guru Bu guru ya, pokoknya ada tugas nanti Pak buat tuding, tahu tuding ya Pak ya, dari bambu itu ya. Subhanallah itu. Ternyata Pak, bukan hanya untuk ngajar, tapi juga jadi alat pukul kalau kita itu nggak bisa kita nakal itu. Jadi kita buat sendiri dan itu memukul kita. Bahkan di zaman saya itu masih itu biasa, kadang murid begitu bandel, begitu nakal, kadang penghapus itu jadi alat lempar dari guru untuk melempar muridnya itu. Itu budaya. Tapi apa? Ada sisi-sisi kemudian hasil positifnya. Lahirlah anak-anak yang kemudian tahan banting. Ya, punya kemampuan juang yang luar biasa. Tapi anak sekarang jauh berbeda itu. Jauh berbeda. Ini menunjukkan apa? Apa yang kita alami sekarang, apa yang kita lakukan sekarang itu memiliki pengaruh dan itu akan menjadi warisan untuk anak-anak kita. Anak yang kemudian dididik disiplin, diberikan keteladanan yang baik, maka akan lahirlah generasi-generasi yang disiplin, generasi yang baik. Ya. Orang tua zaman sekarang yang acuh, orang tua yang acuh ya sekarang acuh dengan anaknya udah yang penting kamu sekolah, udah main HP bebas ya. Maka kita bayangkan bagaimana masa depan anak ini. Di saat tantangan hidup luar biasa, manusia sudah sangat banyak luar biasa, peluang-peluang itu sudah berebut luar biasa. Kalau anak-anak kemudian tidak memiliki mentalitas pejuang, mentalitas orang mau bersaing, mengambil resiko, paling mereka akan tersingkir dalam kehidupan ini. Ya, tersingkir dalam kehidupan. Sehingga Islam itu mengajarkan bagaimana kerja keras, disiplin, ya, sungguh-sungguh dalam hidup. Kenapa? Karena itu dibutuhkan dalam kehidupan. Berarti kehidupan semakin akhir, pertumbuhan manusia luar biasa, ya, sumber daya alam semakin sedikit, kan begitu ya. Maka kalau manusia itu kemudian tidak memiliki daya saing yang kuat, tidak mau berjuang, mereka akan tersingkir dalam kehidupan itu. Ya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Jadi kita beragama itu bukan sekedar untuk saya, tetapi inilah warisan untuk anak-anak kita. Ini akan menjadi warisan untuk cucu kita. Apa yang kita berikan kepada mereka, itu pula yang akan menjadi modal mereka dalam menjalani kehidupan itu. Sehingga dengan keistiqomahan, Bapak Ibu istiqomah dalam ibadah, menjaga amal-amal Islam, itu sebuah investasi yang luar biasa. Manfaatnya, anak-anak kita akan merasakan, cucu kita juga merasakan. Nah,
Sehingga mari Bapak Ibu sekalian, kita niatkan kita beragama, kita beribadah, kita niatkan mendapatkan ridho kebaikan Allah, tapi juga kita niatkan inilah warisan untuk anak kita, ya, kesolehan kita, ketakwaan kita, kehati-hatian kita wariskan kepada anak kita. Agar apa? Agar mereka juga menjadi penerus nilai-nilai kebaikan dari orang tuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan pemahaman, kesadaran, keilmuan, ya, dan kita dimampukan untuk senantiasa istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.